saja. Naik bus saja kita naik bus saja 10.000 dan itu sisanya 1.000. Itu memang perkiraan, tetapi itu menunjukkan bahwasanya jika pemindahan ibu kota terus dilangsungkan itu membuat rakyat tambah miskin. Logisnya ibu kota dipindahkan itu untuk membuat rakyat semakin maju, membuat pemerintahan dapat mengkondusifkan pemerintahannya. Tetapi di sini untuk pemindahan ibu kota aja membutuhkan lahan lebih dari 300.000 hektar dengan biaya yang dibutuhkan 323 triliun sampai 466 triliun. Nah, dari logisnya saja itu sudah membutuhkan biaya yang sangat banyak dan itu biayanya berdasarkan dari rakyat. Nah, jika terus begitu rakyat semakin miskin tetapi ibu kota yang sudah dibangun itu tidak ada gunanya. Lalu juga mengenai lahan yang digunakan di sana, di Kalimantan kita tahu sering terjadi kebakaran. Lahan gambut sangat banyak di Kalimantan. Lahan gambut sangat mudah terbakar. Itu juga menjadi salah satu kontra yang harus kita pertimbangkan jika kita ingin membangun ibu kota baru di sana. Dan lagi mengenai pemindahan ibu kota, pastinya dari ibu kota Jakarta PNS yang ada di sana akan pindah ke Kalimantan. Itu juga pasti akan menimbulkan kontra administrasinya, bagaimana kehidupannya. Seluruh PNS yang ada di Jakarta pastinya akan mencari lahan dan berkontra dengan masyarakat yang ada di Kalimantan. Itu juga menjadi salah satu kontra dari kami. Dan satu lagi yang ditekankan adalah ini bukan kebutuhan yang mendesak. Kita harus mementingkan dulu rakyat, baru kebutuhan lainnya. Karena pemindahan ibu kota juga untuk rakyat, kita harus juga mementingkan rakyat. Karena ini bukan kebutuhan yang mendesak, kita harus memikirkan lagi mengenai pemindahan ibu kota ini benar-benar belum saatnya dan belum masuk akal untuk kita perdebatkan saat ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa waktu ada 30 detik lagi, apakah mau dilanjutkan? 30 detik saja. Atau mau menyanggah pendapat dari tim pro, tadi ada bilang masalah sepertinya waktu udah nggak cukup lagi ya, 15 detik lagi. Tadi mau lanjut 15 detik? Enggak, oke. Tadi dari tim pro udah menyampaikan argumen, kalau argumen secara real ya, pendataan. Kemudian disanggah oleh materi dari tim kontra itu secara logis, secara analogik yang kita lihat kejadian sekarang ini. Selanjutnya itu dari tim afirmatif sendiri yang pro dengan isu pemindahan ibu kota, mungkin ada sanggahan kepada tim kontra agar menguatkan argumennya tadi. Dalam waktu 3 menit dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari tim pro Ibu Kota Negara Baru akan menyampaikan beberapa argumen. Yang pertama terkait dengan pendanaan Ibu Kota Negara Baru. Jadi seperti yang dibilang, pembangunan Ibu Kota Negara Baru membutuhkan dana yang besar, berkisar di angka 300 sampai 400 triliun. Jadi menurut dari artikel yang kami baca, banyak investor yang tertarik dengan berinvestasi di Ibu Kota Negara Baru. Tentunya itu akan menumbuhkan perekonomian baru dan akan menimbulkan dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar. Selain itu adalah tentang kebutuhan pemindahan Ibu Kota Negara Baru yang dinilai tidak mendesak oleh kelompok kontra. Jadi menurut kelompok kami, pemindahan Ibu Kota Negara Baru menurut kami terdesak karena pada tahun 2050 Kota Jakarta terancam akan tenggelam karena permukaan tanah di daratan semakin menurun dan permukaan air laut terus naik sehingga sering terjadi banjir di Kota Jakarta. Selain itu, permasalahan di Kota Jakarta lainnya adalah tentang masalah kemacetan. Tentunya itu menjadi masalah utama yang ada di Kota Jakarta, sehingga saya rasa pemindahan Ibu Kota Negara Baru ke
Kalimantan itu merupakan keputusan yang mendesak. Selanjutnya langsung dibalas saja oleh tim kontra. Jadi mengenai investor yang ingin mengambil alih untuk membiayai pemindahan ibu kota, menurut kami investor itu apakah berasal dari luar negeri. Jika memang berasal dari luar, otomatis investor hanya memberikan modal awal, tetapi mengambil keuntungan yang lebih besar di kedepannya. Sedangkan pemindahan ibu kota ini kan kita harus melihat waktu untuk jangka panjang. Jadi kita harus mikir kedepannya balik lagi ke awal, sejatinya pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Tapi kalau ujung-ujungnya investor ini ambil alih Indonesia secara nggak langsung di Korea Indonesia, jadi balik lagi ke permasalahan awal, yang merugi tetap Indonesia gitu. Terus masalah tingkat kemiskinan, kenapa Indonesia nggak fokus dulu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia? Kalau pemerintah juga harusnya memerhatikan rakyat, pemerintah dipilih oleh rakyat ya, harusnya pemerintah mementingkan rakyat dulu daripada menurunkan gengsi negara tersebut. Sekian. Selanjutnya sambahan terakhir itu dikasih waktu 1 menit aja, mengingat waktu kita udah mau selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dibilang sama kelompok satu yang kontra, mengapa investor membeli tempat pemindahan kota baru di Kalimantan? Karena di Kalimantan luas, area lahannya luas, sehingga investor memilih lahan tersebut menjadi pemindahan kota baru di Kalimantan, agar dan infrastruktur di Kalimantan tersebut memadai, seperti ada pelabuhan dan bandar internasional dan jalan tol. Itu saja dari saya. Langsung dibalas oleh tim kontra. Waktunya 1 menit aja. Jadi dengan pemilihan pemindahan ibu kota baru di Kalimantan, kan Kalimantan tuh kalau kita pindah ke Kalimantan tuh kan otomatis kan kita akan adanya penebangan kayak itu kan ada lahan yang banyak, jadi kan udah banyak tuh nanti kita tebang pohon itu kan dapat merusak polusi kayak itu juga kan. Jadi kenapa nggak kita perbaiki aja yang ada di Jakarta? Sedangkan kan pemindahan ibu kota itu juga kan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Tetapi kan di Indonesia ini angka kemiskinannya kan semakin meningkat. Segera 30 detik lagi. Tambahan persoalan keberadaan di Jakarta bukan menjadi alasan untuk pindahnya ibu kota, karena Jakarta itu kan pusat perekonomian, di situ semua ada jasa, industri, pabrik dan segala macam. Jadi Jakarta itu udah jadi megapolitan kayak itu. Jadi menurut kami pribadi solusi yang terbaik itu adalah meratakan pusat perekonomian di seluruh Indonesia kayak itu. Jadi sama rata. Waktunya kan sudah habis. Untuk peserta boleh kasih tepuk tangan dulu untuk kedua tim. Jadi dari kedua tim ini kita bisa lihat di mana tim pro dan kontra menyampaikan argumentasinya. Kalau penilaian dari kami sebagai penilai itu dalam menyampaikan argumentasi, untuk soal isi dari materi kita nggak bisa nilai benar atau salah karena semua kan berargumen. Tapi cara kita menyampaikannya, ketika kita menyampaikan materi kita cukup menatap tim lawan kita aja.
Jadi ketika kita menyampaikan pro kontra tadi lebih fokus kayak gitu, dan nggak usah perkenalan lagi ketika menyampaikan argumen kita. Ada pertanyaan? Mau nanya siapa yang terbaik? Kenapa, Dek? Bisa dilanjut untuk tim selanjutnya mungkin ya. Kalau dari penilaian kami yang dari sesi ini, yang terbaik itu yang tim kontra karena dia lebih realistis, lebih logis, dan cara penyampaiannya memang menatap pada lawan. Boleh tepuk tangan. Selebihnya terbaik. Selanjutnya untuk tim 3 dan 4 itu terkait pembangunan Banda Aceh Outer Ring Road.